Sudah kelihatan? Sudah ya? Terlihat, dokter. Ya, oke. Baik, ini blog repro ya, fisiologi repro. Oke. Baik, ini akan kita kupas satu persatu, yaitu mulai dari ovarium, ya, tuba uterina, vagina, genitalia eksterna, dan kelenjar mamen, ya, mama, ya. Kita lihat secara anatomis, ya, gambar sebelah kiri, ya. Di sini bagaimana, ya, ovarium, ya, ovarium tempat pematangan ovum, ya digantung di ligamen, ovarian ligamen, ya, ligamen ovari. Nah, ini ya, dia tidak melayang, enggak, tapi ada yang mengikat supaya tidak jauh dari fimbre, ya, fimbre. Fimbre ini adalah alat penangkap, ya. Kenapa ada fimbre? Karena ovum yang sudah matang, dia akan dilemparkan, ya, dengan meletusnya ini, eh, maka dia akan mengeluarkan ovum ini untuk menuju ke fimbre. Nah, fimbre ini kayak tangan gitu, kayak kiper, ya. Dia menangkap ini, kemudian baru dia digelindingkan, ya. Karena di sini nanti ada silia yang kita menggerakkan ovum. Ovum ini nggak punya flagela. Kalau spermatozoa yang minggu lalu ada flagelanya, ya, dia digerakkan, dia bisa bergerak, ya, karena ada flagela. Nah, flagela itu bergerak karena ada energi. Energinya diambilkan dari fruktosa yang dikeluarkan oleh kelenjar vesicula seminalis. Ini dia. Nah, pertemuannya itu di sini, di sekitar ini, ya, bukan di ovarium, bukan di uterus, bukan, dia di ini tuba ini, ya, di sini, pertemuannya di sini. Jadi ketika ejakulasikan spermatozoa itu ada di vagina, maka sebagian akan masuk, ya, akan masuk menyusuri ini ostium cervixnya, kemudian sampai ke uterus, ya, sampai ke uterus, dia akan naik terus karena dia punya flagella, maka dia bisa berjalan sampailah ketemu di sekitar ini. Kenapa kok enggak ketemu di uterus, dok? Karena usianya sudah lebih dari 1 hari, ya. Usia dari ovum itu cuma 1 hari, 24 jam. Maka setelah sampai di sini tidak ketemu sama spermatozoa, maka dia akan mati, ya, mati. Dan setelah mati ya tidak akan bisa dibuahi di uterus ini, enggak, ya. Nah, itu. Lah, kok spermatozoa bisa sampai sini? Karena pertama ada alat geraknya, yang kedua tidak melebihi batas usianya, ya. Kalau kromosom yang membawa uh, kromosom seksnya XY, maka usianya 1 hari, ya. Sedangkan yang XX, yang calonlah perempuan, maka dia usianya sampai 3 hari, ya, sampai 3 hari, ya. Disinilah dipakai simulasi bagaimana caranya mempunyai anak laki-laki, ya. Nah, di situ, ya. Jadi harus ngepaskan keluarnya ovum. Kapan keluarnya ovum? Ya kita harus tahu kapan dia ovulasi. Tahunya ovulasi kapan? Nah, tahunnya ini berasal dari tanggal berapa haidnya, ya. Haid, misalnya haid tanggal 30, maka ovulasinya adalah tanggal 16, karena uh, ovulasi ini sama haid itu diberikan 2 minggu, ya. Maka kita mengetahui dia itu ovulasi, maka dia usianya diambil kira-kira haidnya kapan, tanggal berapa, dihitung mundur, maka ovulasinya adalah tanggal 16, gitu.
Selain itu ada tanda-tanda fisik, ya, mungkin libidonya meningkat, apa itu diketahui di sini, ya. Jadi ini gambarannya sepintas supaya kita tahu nanti bayangannya. Kemarin kan sudah berbicara masalah spermatozoa, ya. Sekarang ke ovumnya, ya, dan organ-organ sekitarnya. Baik, ya, ini. Ya, ovarium, ya. Ya, kalau kemarin spermatozoa itu berasal dari sel spermatogonium, ya, maka o- o- ovum itu berasal dari eh, follicle primordial dari oogonium, ya. Ini germinal epithelium ini di sini ada primordial follicle, ya. Ini ada tunical begini, ya, yang akan menjadi cikal bakalnya follicle, ya, follicle terus dia berkembang. Kalau spermatozoa kan spermatogonium, spermatosit primer, sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Hal ini nanti akan berkembang menjadi follicle. Primordial dari awal primordial follicle, kemudian follicle primer, sekunder, tersier, kemudian follicle de Graaff. Follicle de Graaff ini adalah sudah hampir meletus, sudah mau mengeluarkan ovum. Ya, ya ini perjalanannya, ya. Ovarium ini ada korteks, ya, ada korteks, ada medula. Nah, di korteks ini cikal bakal dari ovum ini ada di sini, ya. Nah, ini ada korteks, ya, dan dilapisi alveolar beginia, ya, dan epitel terminal, epitelium, ya. Ya, ini yang gambaran skematisnya, gambaran konsepnya. Ya, ini adalah perkembangan folikelnya, ya. Dimulai dari folikel primordial, ya, kemudian folikel primer, ya, sekunder, tersier, dan folikel Graaff, ya. Ya, folikel mulai dari primer sampai tersier ini dinamakan growing follicle, artinya pertumbuhan folikel, ya. Di sini kita lihat mulai dari sel stromanya yang sedikit, ya, kemudian bertumbuh jadi sel-sel pelosida, zona pelosida di ini tumbuh. Kemudian zona pelosida di sini ada sel-sel granulosa yang mulai menebal, ya. Nah, ini masih sekunder. Begitu tersier dia sudah ada antrum. Antrum di sini ada cairan isinya, ya, di mana cairan itu nanti akan mendorong ovum untuk keluar, ya. Nah, ketika masih antrumnya masih tersekat-sekat, maka di sini masih tersier, folikel tersier. Sedangkan ketika sudah kos sudah penuh, tidak ada sekat-sekat lagi antrumnya, ya, sel granulosanya sudah pada di tepi, maka ini sudah folikel de Graaff dan dia siap-siap untuk dilemparkan ke fimbre tadi, ya, fimbre dari tuba uterina, ya. Nah, ini gambarannya. Di sini ada corona radiata, ini adalah intinya ya. Ini cumulus oporus ini lehernya. Nanti ini yang akan lepas, ya, yang akan terputus, ya. Ini. Nah, seperti ini, lihat ini di sebelah kiri ini gambaran ya folikel de Graaff yang sudah mau ovulasi, ya, ovulasi. Nah, ini yang bagian korteks ini adalah folikel primordial folikel, ya. Nah, ya, ini gambaran folikel primordial, ya, folikel primer, ya. Ini masih ada oosit katanya. Ini folikel sekunder, ya.
sel-sel granulosanya sudah mulai banyak, jangan-jangan di sini masih sedikit, ya. Kalau sel-selnya masih ada satu lapis, yang di primer, yang sekunder sudah mulai banyak lapis-lapis, ya. Kemudian tersier, ya, sudah mulai ada antrum, ya, sudah ada cairan di dalamnya. Kemudian yang digraf sudah mulai penuh antrumnya dengan cairan, ya. Nah, cumulus oporus ini adalah uh, pengikatan yang terakhir ketika mau dilepaskan. Jadi ini nanti akan lepas, maka oosit akan dikeluarkan, ya. Ya, ovulasi terjadi, folikel degrafnya diameternya 1 cm, ya. Folikel degraf, folikelnya ya bukan oositnya ya. Folikelnya itu 10 mili atau 1 cm. Atau lebih akan menonjol menjadi ke permukaan ovarium. Ya, kemudian tunika alveolar dan teka nipis jadi stigma, folikum besar, stigma pecah memancarkan cairan yang sel telur di coronal itu akan terlempar ke ruang peritoneum dan ditangkap oleh fimbre tadi. Pada manusia sekali ovulasi 1 sel telur, ya. Setiap 28 ini secara teori, ya. Ada yang lebih, ada yang kurang, ya. Bertahan untuk dibayi selama 24 jam. Artinya dia itu usianya cuma 24 jam. Apabila 24 jam tidak dibuahi, maka dia akan mati, ya, sudah tidak bisa dibuahi lagi. Ya, ini ya sama dengan mirip dengan spermatogonium, spermatosit primer, ini juga oogonium, kemudian dia mitosis jadi oosit primer, ya, ini masih diploid, ya. Kemudian dia akan meiosis, ya. Meiyosisnya 1, ya, enggak 2 kayak spermatosit. Langsung meiosis, kemudian dia haploid. Ya. Ini haploid. Jadi oosit sekunder ini sudah haploid. Lalu nanti berkembang menjadi tersier, kemudian baru ke follicle graft, ya. Ya, ini oogenesisnya. Setelah ovulasi, ya, kemudian dia akan kosong, ya, karena sudah ditinggalkan oleh oositnya, ya. Nah, kemudian keluar, ya, ini berupa dinding folikel melipat dan sel besar intinya, kemudian akan menjadi sel granulosa lutein, ya. Sel TK internal besar nanti gelap, ini disebut sel TK lutein. Sel TK eksternal tidak apa, ya. Bila ovum tidak dibuahi, ini beda dengan dibuahi, nanti akan berkembangnya akan beda. Kalau tidak dibuahi, maka dia akan menjadi corpus luteum menstrualis. Kemudian lama-lama berkembang menjadi degenerasi, menjadi corpus albicans. Ya. Nah, ini kalau tidak dibuahi. Tapi bila dibuahi, maka corpus luteum gravidarum. Dia beda beda fungsinya jadinya. Ya, yang tadinya walaupun dia kosong, telurnya di sana dibuahi, maka dia akan menjadi corpus luteum gravidarum. Ya, sampai pertengahan kehamilan baru terjadi corpus albicans putih. Ya, nah ini bedanya di sini. Kalau yang ini 9 hari berhenti, maka perkembangan ini menjadi corpus luteum menstrualis, degenerasi menjadi corpus albicans. Kalau yang tidak dibuahi. Ya, ini corpus luteum. Ya, ini gambarannya sel granulosa lutein, ya. Tadi sel granulosa yang meliputi oosit tadi, ya. Ya, ini corpus albicans apabila yang tidak dibuahi tadi kan 9 hari, maka dia akan jadi corpus albicans. Sedangkan yang dibuahi, ya, jadi
epidarum, maka pertengahan kehamilan dia baru jadi corpus albicans. Ya. Di sini banyak jaringan kolagen ya. Ya, ini boleh tidak wain. Ya, ini putih warnanya. Folikel yang matang ini sekitar 400 buah ya. Selama masa subur wanita sekitar 30 tahun hanya satu sel telur dilepas setiap bulan. Teorinya gitu. Ya. Tapi ternyata ada yang dua ya. Yang putranya dua tapi beda telur kan ada kembar kembar dua telur atau beda telur dan ada yang kembar satu telur kan. Kemudian baru matang ini akan siap stadium berkembangnya. Atresia polytopirima dimulai dari sel telur kemudian sampai zona pelosida berkembang ya, katakan telah berubah jadi corpus luteum, glasi membran, menebal, jadi corpus adrenticum. Ya, ini yang folikel yang atresia. Ini hormon yang pertama jawab, ya, folikel stimulating hormon, ya. Ini untuk merangsang folikel yang sedang berkembang, kemudian dia menghasilkan estrogen untuk alat-alat reproduksi wanita dan kelenjar mani. Nah, luteinizing hormon ini merangsang corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Ini juga untuk kelenjar kosa endometrium. Ya, folikel sedang berkembang ini juga merangsang corpus luteum. Ya, ya di sini lokasinya di hipofisis anterior. Ya. Target organnya adalah di ovarium. Ya, ini adalah ya, hipofisis, ya, hipofisa. Ya, ini secara teori folikel menjadi hingga menstruasi ya diperkirakan 28 hari. Ya. Menstruasi ini terjadi karena turunnya estrogen dan progesteron. Ya. Nanti ada di fisiologi nanti ada. Ya. Kapan terjadi? Kapan terjadi menstruasi apabila progesteron dan estrogen menurun maka dia akan terjadi menstruasi. Ya. Dengan estrogen menurun maka terjadi vasokonstriksi pada daerah kelenjar di uterus, ya. Kemudian dia akan terjadi ischemik, maka akan rusak kelenjar-kelenjar di uterusnya rusak sehingga luruh menjadi menstruasi. Ya, nanti di berikutnya saja. Tupak uterina, ya, saluran muskulomembran, ya, antara 12 cm sampai 16 cm, diameter 1 cm dari bentuk terus. Ya. Ada intramural, isthmus, ampulla, infundibulum. Ya. Intramural yang berada di dalam otot terus, isthmus itu penyempitan leher, ya. Kemudian ampulla, infundibulum itu yang timbre tadi. Ya. Yang timbre tadi. Ya, ini menuju ke bakteri ya. Mikroskop dari tuba kita lihat ada dua jenis epitel kolomner simplex sel bersilia dan tidak bersilia. Ya. Jadi epitelnya itu kolomner simplex, ada silianya, sel bersilia. Yang bersilia ini untuk menggerakkan ovum, yang tidak bersilia ini yang menghasilkan sekret atau sekretoris atau sekret untuk melicinkan jalan. Jadi supaya mudah digelindingkan, ovum itu diberikan cairan, ya, cairan. Kalau spermatozoa, cairan itu dihasilkan oleh sel Sertoli, sehingga spermatozoa itu mudah berjalan menuju ke proksimal, kan gitu ya.
Nah, kalau ini dihasilkan oleh epitel columnar simplex yang tidak bersilia, ya, menghasilkan cairan dia. Jadi dua, ya. Jadi kalau ditunjuk ini epitel apa, maka ada dua. Kalau epitel columnar simplex bersilia dan tidak bersilia. Jadi kamu kan kamu nunjuk yang betul-betul ini bersilia, yang satunya bersilia kan susah, kecil sekali kan ya. Nah seperti ini. Ya kalau ini bersilia kelihatan, yang ini kan bondol, nggak ada hasilnya. Ini bersilia. Tapi penjelasannya nanti kalau ini ditunjuk kira-kira dua, ya. Ada yang bersilia dan tidak. Ini gambaran secara mikrogram. Uterus, rongga, bentuk papir, corpus, cervix, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Perimetrium ini bagian luar, ya, bagian luar dari uterus, ya, kayak papir atau bola pukat mirip ya. Nah, bagian bawahnya ada cervixnya, oh, pintu rahim ya. Jaringan ikat, ya, dibentuk oleh jaringan ikat, dan epitel bagian luarnya namanya mesotelium. Jadi mesotelium itu ditemukan di uterus, kemudian di pleura, kemudian di miokard, ya, kok miokard, perikardium, ya, ya, myometrium sendiri bagian otot, jadi uterus itu ada ototnya. Untuk apa otot uterus? Untuk mengeluarkan bayi. Ya, kalau hamil, begitu sudah waktunya, maka kontraksi akan berusaha, kontraksi akan dilakukan untuk mengeluarkan bayi. Ya, kalau tidak hamil, maka dia akan kontraksi saat haid, ya, saat menstruasi. Di sini ada stratum subvaskular, vaskular, dan supravaskular. Ya, yang bagian dalam sendiri subvaskular, berpol, sarung panjang. Yang vaskular paling tebal, sekarang banyak pembuluh darah. Supravaskular lapisan tipis di bawah perimetrium dengan sarung panjang. Ya. Endometrium ada dua lapisan endometrium, fungsional dan basal. Fungsional ini bagian yang mengelupas saat menstruasi, sedangkan yang basal ini sisa yang tidak terkelupas. Ya. Ya, epitelnya sama, selapis kolumner dengan dua macam, bersilia dan sekretoris. Ya. Di endometrium sama dengan di mana tadi, tuba uterina, ya. Lamina propria mirip mesenkim, stroma jaringan reguler, kelenjar tubular simplex bercabang dengan epitel sama dengan buka. Nah, ya, dua lapisan ini jangan lupa di endometrium ada dua lapisan yang akan mengelupas dan tidak terkelupas. Nah, ini kalau digambar secara skematis, lapisan fungsional, ini lapisan basal. Lapisan basal adalah lapisan yang tidak terkelupas. Lapisan fungsional adalah, nah ini kelenjar ini kelenjar. Di sini banyak pembuluh-pembuluh darah, ya, sehingga orang menstruasi itu yang dikeluarkan adalah darah, ya, darah yang rusak, darah yang kotor, karena di sini mengalami ischemic, ya, ischemic karena kontraksi, vasokonstriksi akibat turun estrogen dan progesteron. Ya, ini myometrium. Ya, ya, siklus endometrium ada fase proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Ya, proliferasi di awal, ya, kelenjar masih sedikit, ya, belum tinggi-tinggi, ya, masih sedikit. Ya, fase proliferasi, endometrium tipis tanpa epitel, mitosis stroma, prolifer, epitel keluar, ya.
Ya, kemudian ini adalah arteris spiralis seperti jalan nggak kalau itu permukaan terbentuk lengkap ya. Ini fase proliferasi. Nah, kita lihat sudah mulai berkelok-kelok ya. Penjara-penjaranya sudah tinggi-tinggi, berliku-liku ya. Ini arteris spiralis ya, menuju ke permukaan ya, adanya endometrium yang menebal, stroma medema ya. Nah, ini fase sekresi ya. Subur-suburnya wanita ini saat fase sekresi. Ya, di sini uh, penjara sudah berbentuk banyak. Ini fase menstruasi ya, terjadi tidak terjadi fertilisasi, estrogen progesteron menurun, akhirnya polusi, arteriosclerosis vasokonstriksi, endometrium ischemic dan mengelupas perdarahan. Tersisa lapisan basal tanpa permukaan. Ini adalah gambaran molekuler dan fossil spek menstruan ya, proliferasi, sekretory ya, dan ini menstruasi. Ya, ini gambarannya. Ya, ini adalah menstruasi ini, proliferasi berkembang, terus sekresi, fase sekresi, kemudian menstruasi. Ya, ya, kehamilan berbahan di pihak ovum atau embrio. Ovum kalau fertilisasi maka akan terjadi morula, ya, kemudian blastokis, ya. Di sini di dalam ruangan peredaran di epidemium pada 7 atau 6 atau 7 hari post ovulasi. Ya, jadi dia saat pertemuan itu belum mencapai uterus, ya. Baru setelah mencapai uterus itu sudah menjadi blastokis, sudah pembuahan, ya, sudah pembelahan sel. Baru tertanam di antara 6 dan 7 hari setelah ovulasi. Ya. Ya, ini adalah gambaran tropoblas ya, implantasi ya. Di sini tertanam ya, sehingga dia akan terus berkembang menjadi bentuk kelenjar uterin, blas, exothalamic membrane, di sini primary of sac ya. Nah, kemudian fungsi korionik cili ini pada hari ke-14, maka dia akan berkembang menjadi ada syncytiotropoplas, ada cytotropoplas, ada extraembryonic mesoderm, maternal sinusoid, connecting stalk, dan primary villus, ya, villus. Ya, kemudian dia akan menjadi besar, ini banyak berbukan ya. Sini primitive ectoderm menjadi endoderm, dan dia sampai ke chorion ya, smooth chorion. Ini plasental ya. Jadi bagian sisi yang menempel itu nanti akan tumbuh menjadi plasenta ya. Yang plasenta, kemudian yang primitif ektoderm, mesoderm, dan endoderm tadi akan berkembang menjadi janin ya, jadi janin dan amnion ya, karena dia harus melayang di dalam cairan ya, amnion. Ini filicorialis adalah tropoblas, cytotropoblas, cara di dalamnya. Filicorialis tumbuh mengikis endometrium membentuk lakuna yang berisi darah ibu. Pada minggu ke-16 ya, berkembang menjadi plasenta ya. Ada pars fetalis, pars maternalis. Yang pars fetalis ini yang berhadapan dengan fetus.
bagian yang berhubungan dengan fetus, maternalis berhubungan dengan ibu, ya. Maternal. Pars fetalis, ini elemen fetalis, ya, situ dan sitoblas mengilang, sitoblas sampai akhir 9, ada bentukan fili bebas, fili tertanam, ada sitoblas sel, ya, pucat di dalam mengandung globulin dan dahang Hans, ya. Sedangkan yang sitiotrofoblas dan sel tidak terbatas, sitoblasma gelap dan endovaskular retikulum granular dan lisosom yang kecil banyak sel Hoff-Bauer badan fibroid, ya. Kemudian pars maternalis, residual basalis, bertumbuh senjaya, ya. Nah, ini gambarnya di situ basalis, ya, ada umbilical cord, ya, ada di situ paritalis, ada basalis, ya. Remixivili, ya. Nah, kita lihat, ya, di sini plasenta sudah berkembang, ya, dan sikut atau janin embrio sudah berkembang juga, ya. Jadi belum lengkap, ya. Belum lengkap ini usianya sekitar 4 bulan atau 120 hari, ya. Itu lengkap, tapi masih kecil, ya, masih kecil, ya. Jadi gerak itu uh, bisa bisa bergerak, ya, dan embrio itu sel-sel sana sudah lengkap, ya, dan lengkap. Nah, ini gambaran plasenta, ya. Kalau dilihat plasenta ini adalah ada fili-fili, ini ada yang berisi pembuluh darah, ada arteri, ada vena umbilikal, ya. Nah, vena umbilikal ini membawa darah yang ke fetus, ya, yang ke fetus. Sedangkan arteri ini membeli darah, yang membawa darah keluar ke ibu, ya. Jadi di sini kebalik namanya, ya. Yang ke fetus ini namanya vena umbilicalis, ke arah fetus, yang ke arah ibu arteri umbilical, ya. Ya, isinya beda, jelas. Yang ke arah janin diambil dari ibu, ya, dari ibu. Nah, di sini ada fili-fili, ya, floating fili, ya, dan mana darah di sini akan dikeluarkan, kemudian sekalian nutrisinya dan direabsorpsi oleh pembuluh darah di sini, baru dikembalikan ke janin, diberikan ke janin. Ini gambarannya, ya, ini lebih jelas, ya. Lihat, tidak ada hubungan pembuluh darah antara janin dengan ibu, tidak ada, kan? Artinya janin itu langsung dapat darah langsung dari ibu, enggak, tapi tidak langsung, secara tidak langsung, karena dia harus melewati placental barrier, ya. Disinilah placental barrier itu berfungsi untuk memfiltrasi atau memberikan barrier pada zat-zat yang atau zat-zat yang merugikan. Nah, kita lihat, ya, umbilical vein ini menuju ke arah fetus, ya. Sedangkan yang
umbilical artery ini yang dari fetus ke ibu. Ya, yang ke ibu, gambarannya adalah umbilical artery, tapi dia darah kotor, darah yang sudah diambil oksigennya. Sedangkan yang ke fetus disebut sebagai umbilical vein. Ini adalah potongan dari uterus tadi sama ada placentalnya ya. Di sini ada free. Ini fili-fili tadi yang pembuluh darah isinya. Fili-fili itu kalau dipotong ya tinggal bulat-bulat itu karena kayak jari-jari kan dia. Ya, kok banyak ya? Ya banyak. Dan sedikit ya, filinya banyak. Maka kelihatan potongan bulat-bulat itu. Ya, ini fili. Ini sama fili stem cell, syphilis ya. Ada blood, fetal blood vessel, pembuluh darah ya. Ada plate, chorionic. Nah, ya, ini adalah potongan dari placenta ya. Ini yang pars fetalis yang dekat dengan fetus ya. Maka ya oh fili-fili selain fili-fili juga hubungan sel-sel desi2 ya, desi2 kemudian sel oh jadi kalau desi2 basalis sama fetalis ya juga di fili-fili yang pars fetalis ini yang dekat dengan fetus ya. Yang juga bagian kanan ini adalah potongan dari fili-fili tadi ya. Potongan dari fili maka kelihatan bulat-bulat itu. Ya seperti ini maka di dalamnya ada uh, pembuluh darah, fetal blood vessel ya. Ya. Fungsi plasenta ya, yang berisi ke fetus, kemudian metabolisme fetus ke ibu. Placental barrier ini ada 5, cytoplasm, cytotrophoblast, membran basal trophoblast, jaringan pengikat fetus, dan membran basal dan endotel kapiler fetus. Ya. Organ endokrin, cytoplasm, estrogen, progesteron, relaksin, renin, dan gonadotropin korion. Ya. Ini organ yang dihasilkan oleh situ trophoblast. Ya. Ini placenta, cervix uteri, bagian luar pintu rahim, epitel kolumner simplex sebagian bersilia, bagian yang tidak ya, inti basal, puncak sel pucat, bentuk lipatan celah sempat dan dalam mereka kepala mata ya, cervix kelenjar cervix. Ovulan apot ini kista akibat penyumbatan kelenjar cervix ya, maka terjadi kista ya. Kemudian porsio pada vagina ini porsio cervix yang sisi menghadap vagina, maka dia epitelnya sama dengan vagina. Squamous kompleks non proliferasi ya. Porsio itu yang dinding yang luar gitu ya, bukan osteumnya. Dan ada bagian luarnya itu. Maka porsio vaginalis. Pada kelenjar, ada kehamilan, ada skirt yang kental, menyumbat di kanal cervix. Ya, vagina terdiri dari saluran fibromuskuler, dinding tiga lapis, sistem mukosa, himen muscularis, dan adventitia. Ya, ini epitelnya squamous kompleks non proliferasi ya, sel banyak vakuolar fibrogen, asam laktat ya permukaan. Kenapa dia supaya asam supaya tidak mudah terinfeksi ya. Himen lipatan mukosa dengan lubang kecil berhubungan dengan vestibulum. Ya.
sirkularis atau pola sirkuler dalam dan tidak keluar. Ini kalau dindingnya, dinding vagina di sini adalah mukosanya, epitelnya squamous kompleks. Non